Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai pembelajaran pada bab 5, yaitu gerak benda. Sebelum Ibu mulai membahas, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai pembahasannya ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri benda yang mudah bergerak, yaitu berbentuk bulat, ukurannya kecil, dan juga ringan. Setelah itu, ada juga ciri-ciri benda yang sulit bergerak, yaitu berbentuk balok, ukurannya besar, dan juga berat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang arah gerak benda. Jadi, ada dua jenis arah gerak benda. Yang pertama adalah benda yang bergerak lurus. Contohnya adalah mobil yang sedang melaju. Jadi mobilnya bergerak lurus ke depan. Selain itu ada juga contoh lainnya, yaitu buah yang jatuh dari pohon. Jadi benda bergerak lurus itu tidak hanya maju ke depan, tetapi ada juga yang bergerak lurus dari atas ke bawah. Contohnya seperti buah apel itu yang jatuh dari pohonnya. Dia bergerak lurus dari atas ke bawah. Kemudian ada juga gerak benda yang bergerak memutar, jadi secara melingkar. Contohnya yang pertama adalah gasing. Gasing bergeraknya memutar ya. Kemudian ada juga jarum jam. Jarum jam juga arahnya berputar. Jadi itu adalah benda yang bergerak memutar. Ada gasing dan juga jarum jam. Nah, setelah arah dari gerak benda berikutnya, ada juga penyebab dari mengapa benda-benda tersebut bergerak. Yang pertama ada karena ditarik. Contohnya adalah lokomotif. Lokomotif itu adalah bagian kereta api yang paling depan. Dia menarik gerbong-gerbong kereta yang ada di belakangnya. Jadi lokomotif menarik gerbong yang ada di belakangnya sehingga kereta bisa melaju. Jadi gerbongnya bergerak karena ditarik oleh lokomotif. Kemudian ada juga yang bergerak dengan ditendang. Contohnya adalah bola sepak. Pada kegiatan sepak bola, bolanya bergerak karena ditendang oleh pemain bola. Nah, kemudian ada juga benda yang bergerak karena didorong. Nah, contohnya adalah gerobak. Gerobak itu bisa naik ke atas karena didorong oleh manusia, sehingga gerobaknya bisa berpindah tempat dan bergerak. Kemudian dilempar. Nah, contohnya adalah di situ ada olahraga lempar lembing namanya. Nah, si lembingnya itu yang panjang itu bisa bergerak karena dilempar oleh pemainnya. Jadi lembingnya bisa bergerak dengan cara dilempar. Nah, kemudian ada juga benda yang bergerak dengan cara dipukul. Contohnya dalam kegiatan olahraga bola kasti. Jadi bolanya bisa bergerak setelah dipukul oleh pemain kasti. Jadi penyebab benda bergerak itu ada dengan cara ditarik, kemudian ditendang, didorong, dilempar, dan juga dipukul. Nah, selain itu ada juga sumber energi yang membuat benda bergerak. Jadi
benda tersebut bukan dengan tenaga manusia, tetapi ada sumber energi lainnya. Contohnya adalah dengan menggunakan energi dari baterai. Jadi ada juga benda yang bergerak dengan adanya energi dari baterai. Jadi kita pasang baterai dulu baru benda tersebut bisa bergerak. Contohnya ada pada jarum jam dinding. Jarum jam dinding biasanya harus dipakaikan baterai dulu baru bergerak. Selain itu, ada juga mobil mainan atau robot mainan. Biasanya harus dipasang baterai terlebih dahulu, maka dia baru bisa bergerak. Selain baterai, ada juga dengan menggunakan per atau pegas. Jadi, bendanya bisa bergerak setelah kita gunakan per atau pegas. Contohnya adalah ada kuda-kudaan, kemudian ada alat permainan pogo, kemudian ada permainan, dan juga ada boneka pegas. Mereka biasanya geraknya itu ada yang ke kanan, yang ke kiri, atau yang lompat ke atas, ke bawah. Itu dengan menggunakan per atau pegas. Nah, setelah itu ada juga benda yang bergerak setelah menggunakan energi dari magnet. Jadi bendanya tertarik oleh magnet. Contohnya adalah paku besi dan juga generator. Nah, berikutnya ada juga yang bergerak dengan menggunakan energi listrik. Jadi benda tersebut bisa bergerak setelah kita sambungkan kepada listrik, yaitu contohnya adalah kipas angin. Jadi kipasnya bisa bergerak setelah kita sambungkan ke dalam energi listrik. Nah, anak-anak, seperti itulah penjelasan pada bab 5 mengenai gerak benda, mulai dari ciri-ciri benda yang mudah bergerak, kemudian benda yang sulit bergerak, kemudian ada arah gerak benda, kemudian penyebab benda bergerak, dan juga ada sumber energi yang membuat benda bergerak. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.